Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berada di salah satu kota, yaitu masih di kota Lamongan, yang mana hari ini, sore ini, kita berada di makamnya Mbok Rondo Gondang. Akan tetapi warga sekitar menyebut beliau ini adalah makamnya Nyai Dewi Sekar Dadu. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, yang mana makam Nyai Dewi Sekar Dadu ini berada di desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, dan posisi makamnya tepat berada di belakang masjid. Belakang masjid. Tadi namanya masjid ini apa? Namanya masjid ini? Nama masjid apa? Aduh, lupa saya nama masjidnya, saya lupa. Dan ini juga posisi makamnya ini berada di sebelah utara Waduk Gondang. Cuma berbatasan dengan jalan raya saja. Jadi setelah Waduk Gondang ini ada jalan raya. Setelah itu ini adalah makamnya Nyai Dewi Sekar Dadu yang berada di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan dimanapun kalian berada, yang mana makam Nyai Dewi Sekar Dadu ini adalah tempat keempat yang sudah pernah saya kunjungi dan semuanya sudah ada di konten channel saya. Yang pertama, saya pernah mengunjungi di Gresik. Yang kedua, di Sidoarjo, Buduran, di Desa Ketingan itu. Yang ketiga, di Sidoarjo juga, cuma di Kecamatan Sedati, dekatnya Bandara Juanda, yang 1 minggu yang lalu sudah saya konten. Dan ini adalah tempat yang keempat, makam Nyai Dewi Sekar Dadu. Jadi orang-orang warga sekitar sini mempercayai bahwa sini adalah makamnya Nyai Dewi Sekar Dadu. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, jadi Nyai Dewi Sekar Dadu sini, menurut informasi yang telah saya terima, informasinya, kisahnya atau sejarah beliau, kenapa beliau berada di daerah Lamongan sini, ini versinya tidak beda jauh dengan yang ada tempat-tempat lain. Seperti contoh di Lamongan, seperti contoh di Sidoarjo maksud saya. Jadi kalau di Lamongan ini versinya, ketika waktu itu, ini ceritanya sudah familiar ya, sudah masyhur banget. Jadi Nyai Dewi Sekar Dadu dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishak dan mempunyai anak yang bernama Raden Paku atau kesuhurnya jejuluk dengan sebutan Mbah Sunan Giri. Nah, jadi ketika itu menurut cerita-cerita yang sudah masyhur, Raden Paku ketika bayinya kan dibuang ke laut di Selat Bali sana sama kakeknya sendiri, yaitu Menak Sembuyu, penguasa Kadipaten Blambangan waktu itu atau penguasa Kerajaan Blambangan waktu itu. Nah,
ketika dihanyutkan ke samudra, ke laut atau di Selat Bali sana, tidak lama kemudian Nyai Dewi Sekar Dadu ini ingin mencarinya dengan perahu. Nah, karena Nyai Dewi Sekar Dadu ini merasa yakin dalam hatinya bahwasanya anak tercintanya yaitu Raden Paku masih hidup. Nah, jadi Raden Paku atau Mbah Sunan Giri ini masih hidup. Oleh karena itu Nyai Dewi Sekar Dadu ini ingin mencari keberadaan anaknya tersebut, yaitu Mbah Sunan Giri atau Raden Paku ini. Dicarilah dengan menggunakan perahu. Terus ada muara, mungkin mengikuti arus sungai atau gimana, yang mana dari lama kelamaan intinya ini akhirnya beliau ini menurut warga sekitar ini melewati Bengawan Solo. Nah, jadi ceritanya bagaimana kok bisa sampai di Bengawan Solo, sedangkan Bengawan Solo itu pembuangan akhirnya itu di Pantura atau di pantai utara. Sedangkan kalau Sungai Brantas itu pembuangan akhirnya itu ya di Pantura juga Tamaji di sana, Sidoarjo sana, Surabaya, Madura sana, Kenjeran bisa. Itu pembuangan akhirnya. Nah ini entah kenapa kok sampai di Bengawan Solo. Nah ini wallahu alam, ceritanya bagaimana wallahu alam. Cuma yang jelas beliau melewati Bengawan Solo dengan menggunakan perahu. Di samping dia mencari putranya yang bernama Raden Paku, yang kedua beliau juga meneruskan jejak suaminya, yaitu mensyiarkan agama Islam, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Nah, karena Syekh Maulana Ishaq ini tergolong dalam organisasi atau Dewan Wali Songo yang tugasnya adalah mengislamkan Pulau Jawa. Karena beliau istri daripada Syekh Maulana Ishaq, akhirnya Nyai Dewi Sekar Dadu ini juga ikut menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat MB Channel dan Beling yang sangat saya banggakan, tujuan beliau di samping mencari anaknya, mensyiarkan agama, beliau juga ingin berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah ini sahabat-sahabat MB Channel dan Beling. Jadi ketika itu beliau sampai di sini, beliau berdagang keliling sini, dan dilala di sini tuh terdengar kabar. Entah dapat apa, berita dari mana, wallahu alam saya nggak tahu. Mendapatkan kabar bahwasanya suaminya Syekh Maulana Ishaq itu berada di Samudra Pasai. Nah, berada di Samudra Pasai, Aceh, daerah Aceh sana. Nah, beliau ingin mencari ke sana, ingin menemui suaminya dengan tujuan diajak untuk mencari putranya. Akan tetapi sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling sayang disayang, tujuan ke Samudra Pasai belum tercapai untuk menemui suaminya. Beliau gerah atau sakit. Beliau gerah, sakit, dan akhirnya beliau meninggal atau wafat di sini dan dimakamkan di Desa Gondang Lor ini, Kecamatan Sugih, Kabupaten Lamongan. Ini versi Lamongan. Nah ini sahabat-sahabat MB Channel dan Beling. Jadi versi Lamongan. Nah, kalau versi Sidoarjo sudah ada di konten saya, dan juga versi Gresik sudah ada di konten saya. Dan ini adalah versi yang berada di Kabupaten Lamongan. Itu versinya. Jadi versinya dalam pencarian Raden Paku, beliau sampai ke daerah Lamongan sini, akhirnya beliau sedo. Nah, sakit terus sedo dan dimakamkan di sini. Ini adalah kisah atau sejarah Nyai Dewi Sekar Dadu sampai di Lamongan
versi orang Lamongan. Ini sahabat-sahabat yang bisa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, begitu banyak versi-versi makam para wali atau pepundan-pepundan yang ada di Pulau Jawa. Banyak sekali versi-versinya. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ketika ada perbedaan kisah, perbedaan sejarah atau versi lain dari salah satu makam yang ada di Pulau Jawa ini, entah makamnya wali, entah makamnya siapa, jangan jadikan sebuah rumus permasalahan. Jadi nggak akan bisa, karena ini sejarah penuh dengan versi. Ya kita sharing-sharing aja. Andaikan antum kalian punya versi lain, ya silakan buat konten, buat channel, atau komentar di kolom komentar, tulis Bang atau Mas atau Kak atau siapalah, saya punya versi ini, Nyai Dewi Sekedadu yang berada di sini, silakan. Mas, Kak, saya punya versi ini, makanya saya Maulana Isa yang gini, silakan, nggak apa-apa. Nah, ini versi-versi. Nah, dan cerita-cerita, saya yakin cerita-cerita yang ada ini pasti turun temurun. Nah, cerita-cerita yang ada di salah satu makam-makam di Pulau Jawa ini pasti turun temurun. Nah, ini sahabat-sahabat, entah gimana ceritanya dulu, wallahu alam. Tapi yang jelas beliau ini diyakini oleh warga sekitar itu adalah Nyai Dewi Sekadadu, dan beliau juga disebut oleh warga sekitar yaitu Mbok Rondo Gondang, karena beliau wafat dan tinggal dan menyebarkan agama Islam di Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Oke sahabat-sahabat MBC Raden Beling yang sangat saya banggakan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kisah Nyai Dewi Sekadadu yang berada di Lamongan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila antum kalian punya versi lain, monggo silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Oke sahabat-sahabat MBC Raden Beling, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.